Halo semuanya, bertemu kembali kita di channel Bicara Apa Aja. Timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-0 pada saat berhadapan dengan Filipina. Bertanding di hadapan ribuan supporter yang memadati Stadion Manahan Solo. Timnas Indonesia tidak memiliki taji untuk melunakkan pasukan dari Filipina ini. Pada laga kemarin di hari Minggu, Timnas Indonesia menggunakan formasi 3-5-2 yang dimana ujung tombak dari Garuda Muda ini adalah Marcelino dan Rafael Struik. Kemudian di lini tengah itu ada Maulana, Arhan Fikri, dan Rayhan Hanan. Ya. Kemudian winger sebelah kanan itu Asnawi, kemudian winger di sebelah kiri itu adalah Pratama Arhan. Kemudian benteng dari pertahanan Garuda Muda ini yaitu seperti biasa memainkan Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas. Ya. Pada laga kemarin, Timnas Indonesia sebetulnya memiliki peluang yang begitu banyak. Ya, memiliki penguasaan bola yang juga tampak jauh berbanding dengan Filipina. Dalam laga ini, kedua tim baik dari Garuda Muda maupun pasukan Filipina ini sama-sama bermain dengan saling memberikan perlawanan dari kedua tim ini. Ya, pasukan Garuda Muda sering mendapatkan peluang, namun kurang dimanfaatkan oleh Marcelino Ferdinand maupun Rafael Struik. Kemudian Filipina juga sering mendapatkan peluang, tetapi bisa ditepis oleh Cahaya Supriyadi. Nah, pada babak pertama itu skor berakhir imbang 0-0. Namun Timnas Indonesia mendapatkan malapetaka, yaitu Ferrari mendapatkan kartu merah ya karena menyikut back dari Filipina. Nah, padahal kemarin itu kan yang disikut itu hanya dada. Namun pemain Filipina ini mencari kesempatan ya agar bisa memprovokasi tim Garuda Muda, alhasil yang membuat wasit memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari. Kita bisa lihat di situ wasit tidak melihat secara betul ya pelanggaran yang dilakukan oleh Ferrari. Wasit hanya mendengar instruksi dari wasit VAR tanpa melihat layar yang ada di pinggir lapangan, sehingga Garuda Muda ini harus bermain dengan 10 pemain ya. Jadi babak pertama skor berimbang 0-0. Lalu babak kedua Garuda Muda ini terus melakukan gencaran serangan ya kepada pasukan Filipina ini, karena kiper Filipina ini tampil dengan begitu apik ya, sehingga bisa menghalau beberapa peluang emas ya dari Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, dan pemain-pemain Garuda Muda yang lainnya. Nah, sehingga Garuda Muda itu sulit untuk mencetak gol. Lalu di menit 63 Filipina mendapatkan kesempatan ya berkat bola yang mengenai tangan dari bek Garuda Muda itu. Kemudian ujung tombak dari Filipina itu yaitu Christensen memanfaatkan dengan baik penalti tersebut. Alhasil skor menjadi 1-0. Lalu setelah gol disarankan oleh Filipina, pasukan Garuda Muda ini selalu memberikan serangan-serangan, baik dari tendangan bebas, baik dari lemparan Pratama Arhan, namun tidak satupun bola itu bisa masuk ke gawang dari Filipina itu. Beberapa kali kiper Filipina ini tampil dengan heroik ya, menepis beberapa peluang ya yang disarankan oleh baik dari Hoki Caraka, Marcelino, Arhan Fikri, namun belum bisa berbuah gol karena berkat penampilan apik dari kiper Filipina ini. Namun dengan tambahan 11 menit pun waktu belum bisa ya membuat pasukan Garuda ini bisa memasukkan bola ke gawang dari kiper Filipina. Alhasil Garuda Muda ini kalah 1-0 di hadapan ribuan supporter yang ada di Stadion Manahan Solo. Dan hasil ini membuat pasukan Garuda ini tersingkir di Piala AFF tahun ini. Dan harus bersabar lagi ya menunggu di tahun 2026 Piala AFF nanti. Dari laga yang kita cermati pada hari Minggu kemarin, ada beberapa kelemahan-kelemahan Garuda Muda ini, sehingga tim muda yang diasuh oleh Sintayong ini kurang memberikan permainan yang kreatif, menarik, dan kurang memanfaatkan peluang emas sejak dari awal fase grup hingga saat ini melawan Filipina. Jadi di Piala AFF tahun ini sepertinya kurang menarik karena pasukan yang diturunkan oleh Sintayong ini rata-rata pemain yang berusia 20 tahun yang minim pengalaman, sehingga kurang bertaji dalam Piala AFF tahun ini. Apalagi kita lihat kurang maksimalnya dalam penggunaan VAR itu. Jadi
banyak keputusan-keputusan yang blunder dari wasit, sehingga tiap pelanggaran-pelanggaran berat itu justru tidak diberikan kartu oleh wasit. Nah, jadi VAR ini masih kurang berfungsi dengan baik pada Piala AFF tahun ini. Ini juga perlu dipertimbangkan oleh Pak Erick Thohir, Ketua PSSI ini. Karena Sintayong ini banyak ditargetkan oleh Pak Erick Thohir ya, terutama Piala AFF ya, yang memang dari awal Sintayong ini menakodai pasukan Garuda Muda ini, masih belum satu pun trofi yang didapatkan dari Piala AFF ini. Jadi trofi apa yang didapatkan oleh Sintayong ini? Hanya saja kan bisa berbicara jauh di Piala Asia. Namun yang diharapkan itu kan adalah trofi, piala. Walaupun pialanya itu yang sekelas AFF, pasti ya itu akan menunjukkan bahwa Sintayong ini memiliki kualitas dan kepelatihan. Kemudian dari segi pemilihan pemain, Sintayong ini perlu memilih pemain-pemain yang berkualitas ya. Jadi bukan pemain-pemain yang berdasarkan kemarin-kemarin. Ya memang sekarang mungkin sudah tidak sama performanya dengan yang sekarang. Nah, jadi perlu adanya kedalaman skuad, baik dari lini tengah, lini belakang. Saat ini, pada laga kemarin, hari Minggu itu masih belum menunjukkan kedalaman skuad dari Garuda Muda ini. Makanya perlu ada variasi-variasi dari komposisi pemain itu. Walaupun ada beberapa pemain yang tidak diizinkan klub-klubnya. Nah, seperti Justin Hapner, Iva Jenner. Nah, ini pasti perlu mencari opsi-opsi pemain yang baik dalam memberikan serangan ya, baik dari lini tengah maupun lini belakang. Mungkin Sintayong berpikiran bahwa Piala AFF ini untuk melihat kualitas pemain-pemain dari Garuda Muda ini, agar diambil beberapa pemain yang bisa bergabung dengan skuad senior nantinya di kualifikasi Piala Dunia. Nah, namun jangan sampai AFF ini hanya sebagai tujuannya hanya untuk ajang uji coba. Tapi ya masyarakat pasti menginginkan adanya juara AFF ini. Mungkin dari sisi personal dibawa dalam laga-laga pasukan Garuda Muda ini. Nah, jadi kalau soal personal itu ya harus di luar dari lapangan. Tetapi kalau saat bermain, pemain-pemain yang berkualitas itu harus dimainkan ya. Jadi jangan sampai pemain-pemain yang kurang memiliki taji di Garuda Muda ini dimainkan. Pada laga kemarin di Piala AFF yang menonjol bagi saya sendiri itu adalah Marcelino. Nah, kemudian Rafael Struijk ini masih belum menonjol karena mungkin suplai bola dari lini tengah yang kurang baik terhadap Rafael Struijk ini. Kemudian ada Victor Detan. Nah, ini juga menunjukkan performa yang baik pada saat laga melawan Vietnam, ya kan? Kemudian ada Raihan Hanan yang juga lincah, gesit. Akram Fikri ini sepertinya belum menunjukkan performa yang baik karena sering juga kehilangan bola. Pemain belakang ini juga kurang apik ya dalam bermain sejak awal pertandingan di fase grup hingga di laga melawan Filipina kemarin. Nah, dalam segi pemilihan pemain ini ya perlu dipertimbangkan lagi oleh Sintayong ya. Karena ya kita akan menunggu 2 tahun ke depan lagi agar masyarakat tanah air ini berharap timnas Indonesia ini mendapatkan trofi Piala AFF 2026 nanti. Oke, sekian ulasan pertandingan antara Indonesia melawan Filipina kemarin. Ya, semoga Sintayong itu cerdik dalam memilih pemain. Dan timnas Indonesia ini ada mengalami perkembangan dan perubahan untuk kompetisi-kompetisi yang lain. Terima kasih. Kita bertemu pada edisi video-video berikutnya.